Kejadian-kejadian mengagetkan yang baru-baru ini memang bukan terjadi untuk pertama kalinya. Namun, kejadian ini memberikan gambaran bahwa ada intoleransi yang tersembunyi. Bagai duri-duri kecil yang mengganggu persatuan, sekelompok Islam ekstremis ini mulai merongrong perdamaian yang ada. Teror-teror yang terjadi pasti memiliki tujuan dan pasti muncullah pertanyaan mendasar. Mengapa seseorang mau mengorbankan nyawanya untuk melakukan hal keji seperti itu? Yo semuanya, kembali lagi di Pemula Bicara bersama saya Brave dan kawan saya Pon. Belakangan ini, kawan-kawan semua, Indonesia dihebohkan dengan kejadian teror seperti bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, di mana pelakunya itu berjumlah 2 orang, teman-teman, yaitu Pak Sutri yang baru aja menikah, kalau nggak salah itu baru 7 bulan, terus mereka mengendarai motor ke depan gereja itu, mencoba masuk, cuman dihalangi oleh security, dan akhirnya terpaksa meledakkan bomnya di depan gereja. Lalu kejadian lainnya ini teman-teman, kejadian di Mabes Polri, di mana seorang wanita dengan mudahnya berhasil masuk ke Mabes Polri lalu menakut-nakuti para penjaga yang ada di situ, para polisi yang sedang bertugas dengan mengacung-acungkan pistol yang dibawanya. Perempuan itu terpaksa ditembak mati di tempat. Lalu di sini muncullah pertanyaan seperti yang udah dikatakan di awal tadi. Mengapa sih mereka mau mengorbankan nyawanya untuk berlaku seperti itu? Ya, ini sebenarnya pertanyaan mendasar yang sangat menarik ya. Kalau kita pakai logika kita yang biasanya kita di hidup modern kita sekarang ini nih, pasti ogah-ogahan lah untuk mengorbankan diri seperti itu. Apalagi hingga bunuh diri. Itu merupakan level paling tinggi kan untuk melepaskan diri Iya. dari dunia ini. Dan kalau alasannya tidak begitu baik dan murni, kita nggak akan mungkin melakukannya gitu kan. Tapi terlepas dari perlakuan yang ada, kemungkinan keinginan tersebut itu muncul tidak hanya dari dalam diri, walaupun secara internal memang penting sih. Terlepas dari perlakuan yang ada, kemungkinan keinginan tersebut pasti muncul tidak hanya dari dalam diri atau internal saja, tapi pasti ada perpaduan nih antara dorongan dari internal dan juga dorongan dari eksternal. Tapi mungkin faktor awal yang mendahului itu dari faktor eksternalnya. Jadi Contohnya apa itu? ya, jadi semisal ada organisasi-organisasi lah, atau Mm-mm. ada backingan atau dukungan dari belakang yang menuntun seseorang hingga seseorang itu dapat melakukan hal tersebut. Jadi mungkin dari awal nggak begitu dipicu untuk melakukan hal ini, tapi Mm-mm. ada pemicu-pemicu awal lah. Mungkin dalam kasus ini, semisal ya, dengan kasus premis awal bahwasanya kalau kamu ingin mengikuti Al-Quran dan hadis secara benar-benar, kamu harus join kami gitu. Itu Hmm. kan langkah awal kan. Jadi kemungkinan besar saat doktrinisasi yang awal, mereka itu nggak begitu langsung menuju kepada hal-hal yang bukan-bukan, tapi lebih fokus kepada dogma-dogma agama gitu kan. Nah, kejadian ini ada yang mengatakan bermacam-macam sih. Ada yang berkaitan dengan Al-Qaeda atau turunannya di Asia Tenggara, ada yang mengatakan JI atau Jamaah Islamiyah. Dan Mm-mm. bahkan ada yang mengatakan ini dari JAD atau Jamaah Ansarut Daulah. Doktrinisasi yang dilakukan organisasi-organisasi seperti ini tuh sangat luar biasa ya, sangat hebat ya. Karena kalau kita lihat organisasi yang seseorang yang berasal dari organisasi ini itu dapat menjadi sebuah kader militan yang sangat luar biasa, bahkan berani mengorbankan nyawanya. Nah, itu bukan yang sangat menarik gitu loh. Seseorang demi organisasinya atau mungkin juga demi dirinya sendiri ya, dengan incaran pahala dan Mm. surga dan banyak hal, itu berani untuk mengorbankan nyawanya di dunia ini. Itu kan berarti pendalaman doktrinnya itu sangat dalam, itu merasuk di jiwa dan hatinya gitu. Bener-bener. Berarti kan pesan yang disampaikan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Kamu harus begini biar masuk surga. Kamu harus begini nanti bisa masuk surga, menggapai surga bersama keluargamu. Contoh simpelnya aja nih. Aku dari kecil itu selalu diajarin untuk salim dulu kepada orang tua sebelum pergi. Dan sampai sekarang pun selalu kulakukan. Apalagi ini yang mungkin lebih terstruktur kali ya. Ada, oh begini dulu yang harus kusampaikan, menggait hatinya dulu. Kalau aku diajarin oleh dosen guruku itu, dengan menggait hati seseorang, maka kamu akan lebih mudah
memberikan informasi kepada dia, Termasuk mempengaruhinya gitu. termasuk untuk pasangan berarti ya. Betul juga. Oke, hati. Makanya kalau kita mau dengan mudah mempengaruhi seseorang, yang digait itu hatinya dulu. Hatinya dulu ya. Betul. Iya, jadi Dibuat seneng, dibuat oh iya bener juga begitu ya. Baru kita bisa mempengaruhi otaknya. iya, terlepas dari doktrin-doktrin, kayaknya kalau diimplementasikan di dunia romantisme, kayaknya bisa ya. Bisa juga. Yang penting dibuat senang dulu, Iya. terus ya. Ada positif negatifnya lah, tergantung kita Iya. manfaatinnya buat apa dulu. Tapi kebiasaan dan doktrin yang terus-menerus ini berbahaya juga. Karena sistemnya ini kan satu orang didoktrin menjadi sesuatu orang yang sangat militan, patuh, dan kemudian berani mengorbankan semuanya. Tetapi orang yang didoktrin ini itu juga bisa bersifat eksponensial, di mana orang ini akan merekrut orang lainnya. Jadi dari satu tumbuh dua, kemudian tumbuh empat, kemudian naik-naik terus. Tapi ini ada di belakang layar. Jadi gimana ya? Gerakannya mungkin sudah diketahui polisi, cuman bagi masyarakat biasa seperti kita, mungkin sangat sulit sekali untuk melihat perkembangan mereka yang sudah seperti apa sekarang ini gitu loh. Dan kejadian yang baru terjadi ini dan mungkin sudah terjadi beberapa hal yang lalu itu telah menjadi suatu bentuk gimana ya? Unjuk diri di mana mereka berusaha mengeksiskan diri itu loh dengan bentuk teror-teror yang ada gitu. Selain itu juga mengkhawatirkan ini bakal tercipta bandwagon effect. Apa itu? Jadi teroris-teroris mungkin yang sudah tertanam bibit-bibitnya yang mungkin belum keluar, belum muncul, tiba-tiba terpicu jadi ikut-ikutan. Wah, kok dia bisa begitu, aku kok enggak. Langsung, baiklah aku akan melakukan aksi yang sama atau aksi yang lebih wow demi menyebarkan teror atau menyebarkan pesan-pesan kepada kita semua. Dan yang lebih mengerikannya lagi nih, mungkin di daerah kita belum terpapar, belum masih polos-polosnya, tiba-tiba gara-gara hal seperti ini kita jadi ikut-ikutan terpapar tanpa mungkin mengetahui, tanpa mungkin menyadarinya secara langsung. Mungkin gara-gara informasi yang terus diberikan, doktrin-doktrin yang terus disiarkan kepada orang tersebut, akhirnya membuat pikiran mereka terracuni. Jadi, oke, tindakan itu betul. Padahal mungkin banyak orang menyalahkan lah, nggak benar itu. Bahkan di Islam sendiri, ya nggak boleh lah kayak gitu, bunuh diri, nggak boleh. Apalagi kejadian ini tentunya membuat Islam semakin terpojok ya kan. Gimana nggak pelaku yang melakukan teror itu, kalau kita cek KTP-nya, itu agamanya Islam. Sehingga Islam sendiri ini terpecah jadi dua nih, Fon. Yang satu, dia menghalalkan bunuh darah yang mereka sebut orang-orang kafir. Oh, oh iya. Yang satunya, bahkan mungkin orang-orang yang menyebut menghalalkan darah ini, bahkan saudaranya sendiri mungkin dihalalkan untuk dibunuh yang gak sejalan dengan mereka-mereka ini. Yang satunya itu melaknat perbuatan saudaranya ini yang menghalalkan darah mereka untuk dibunuh. Kalau kita lihat di awalnya mereka-mereka ini memang orang-orang yang biasa seperti kita mungkin ya. Karena yang tadi doktrin terus-menerus, mereka terbiasa dengan informasi itu dan bahkan mungkin hanya informasi itu saja yang mereka makan. Sehingga mereka terfokus point of view-nya, pandangan mereka menjadi hanya itu saja dan kebenarannya menjadi begitu absolut. Sehingga kalau tidak melakukan itu apalagi mungkin seperti itu. Dan tentang Islam sendiri nih, salah satu agama mayoritas di Indonesia, ya kalau kita mengikuti dari Ali Sawid nih, istri Gudur, pelaku itu memang beragama Islam dan memang memberikan dampak negatif dan stigma yang buruk dan itu benar-benar harus diakui. Berbeda dengan pemerintah yang ya mungkin hanya metafora hiperbola aja ini bahwasanya yang berlaku itu tidak memiliki agama, tapi kenyataannya memang yang pelaku ini memang punya agama dan agamanya memang Islam gitu loh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang melakukan pemboman ya sering atau beberapa kali melakukan pemboman memang beragama Islam. Tapi kan pemerintah mengatakan seperti ini mungkin untuk menjaga biar nggak timbul kerusuhan-kerusuhan baru kan, Fon? Ya, tapi itu ilusi sih sebenarnya sih, karena kenyataannya memang ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau dicekoki ilusi-ilusi kedamaian macam itu, malah mungkin takutnya banyak yang malah ikut terjerumus karena ya pemerintah berkata nggak ada apapun, dari belakang ada apapun, ada apa-apa gitu kan. Tapi ya memang orang yang melakukannya beragama Islam, tapi bukan berarti kita bolehlah menyalahkan bahwasanya Islam adalah agama yang seperti ini. Itu sama aja kita menjustifikasi agama lain gitu. Yang boleh disalahkan atau yang boleh disalahkan itu bukan agamanya, namun pelaku.
dan segenap organisasi yang mendukung dan mendoktrin ini gitu loh. Jadi kita harus yang dilihat adalah bagaimana geliat dan gerakan organisasi di belakang masyarakat kita, dan tentu saja ini bukan hanya tugas kepolisian dan juga negara, namun sebagai masyarakat nih, terutama kita kaula muda di sini harus tahu cara menghindari dan melihat bahwasanya orang ini berpotensi untuk menyelewengkan kita dari menuju organisasi yang berbentuk radikal tersebut gitu. Ya dari perbincangan kita ini mungkin ada beberapa hal sih yang perlu kita garis bawahi bahwasannya mungkin memang Islam yang menjadi dalang dalam teror-teror ini. Tetapi memang nggak bisa kita menyalahkan seluruh Islamnya, tetapi ya hanya mereka-mereka yang memang melakukan hal tersebut. Dan kayaknya agak salah untuk mengatakan bahwa terorisme itu tidak beragama, karena pada dasarnya beberapa terorisme yang terjadi di Indonesia ini memang dasarnya ya agama itu. Iya kan? Iya benar. Iya, ya mungkin bukan agamanya sih sebagai dasar sih, tapi lebih ke doktrin ekstrim agamanya gitu loh. Kalau kita anggaplah, kalau agamanya emang ekstrim, mungkin Indonesia yang mayoritas Islam ini ekstrim semua. Oh. Kalau kita nyalakan agamanya kan, buktinya mereka hanya segelintir manusia saja dari berapa banyak mayoritas Islam di Indonesia gitu loh. Jadi itu hanya bayangan kecil sih. Jadi memanfaatkan agama Islam untuk kepentingannya itu. Yes, yes. Dibentuk. Jadi mungkin ada kepentingan sendiri yang kita nggak tahu dari petinggi-petinggi organisasi itu. Oke. Namun ya sebagai orang beragama lah, mungkin fokus kita kepada sesuatu yang lebih moderat. Semisal kalau dalam Islam, dalam konteks ini, sebagaimana kita lihat Islam mungkin jika dia mengikut organisasi NU, mereka harus mengikuti ulama-ulama NU yang biasanya mereka ikuti. Kemudian jika mereka Muhammadiyah, maka ikuti panduan dari Muhammadiyah. Itu pun juga termasuk sekitar kita membahas mereka LDII atau MTA, itu pun juga begitu. Mengikuti paling tidak yang diikuti adalah sisi moderat, sisi yang paling banyak diikuti orang-orang lah. Karena sisi yang paling banyak diikuti orang-orang ini biasanya lebih bersifat praksis dan tidak memberikan keonaran yang lebih lah. Karena kalau kita lihat sendiri, setiap organisasi ya memang ada sisi ekstrimnya. Namun kita kembali lagi lah, ketika kita tidak punya ilmu yang cukup untuk memahami sesuatu dalil atau sesuatu yang lainnya, dan itu ada berpotensi untuk melakukan kegiatan yang menurut akal sehat kita itu salah, ya kita jangan ikuti. Kita kembali lagi kepada akal sehat kita kembali lagi kepada pikiran-pikiran orang kebanyakan lah, seperti itu. Tapi bukan berarti kita akan berhenti di situ ya. Pada saat kita memang masih taklid atau bahasanya kita masih hanya bisa mengikuti, ya kita ikuti saja. Namun ketika kita sudah punya ilmu atau punya kelebihan lah dalam bidang tersebut, maka bolehlah kita mengikuti apa yang sesuai dengan apa yang baik lah untuk kita dan masyarakat. Jadi seperti itu sih menurut. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan ya pada sesi kali ini. Ya pokoknya kita harus berhati-hatilah kepada teman-teman kita atau kepada acara-acara yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita tanpa sadar terkena doktrin-doktrin tersebut. Karena mereka bisa datang dari mana saja, bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Begitu. Keluarga kita. Iya, kita nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu ini. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian lah dialog kita kali ini, dan mungkin ada yang bisa diambil, itu kembali lagi kepada para pendengar masing-masing, ingin mengambil yang buruk atau ingin mengambil yang positif. Oke, kalau begitu cukup sekian lah dari kami. Saya di sini Yvonne. Dan saya Brave, pamit undur diri. Terima kasih. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia.